Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita awali taklim ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada pagi hari yang cukup sejuk dan dingin ini, karena memang beberapa pekan ini terus diguyur hujan, turun rahmat Allah. Semoga ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini, pagi ini kita dapat hadir, mampu untuk menangkap peluang dan memaksimalkan amal, sehingga apapun yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi nilai dan makna dalam kehidupan kita. Materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, yaitu tema besarnya berkaitan dengan serial manajemen husnul khotimah, sampai kepada bab yang ketujuh, yaitu pentingnya kita bermuhasabah diri selama hidup. Nah, yang lalu kita sudah sampaikan mengapa kita harus bermuhasabah diri. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada bab tentang apa yang harus kita evaluasi dalam hari ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Hadis ini dikategorikan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina kasabahu wa bima anfaqahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sehingga ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, umur yang Allah karuniakan kepada kita ini, yang selama ini tentu bervariatif. Mudah-mudahan tentu umur yang Allah berikan kepada kita ini digunakan dengan baik. Yang kedua, wa'an jasadihi bima ablah, jasadnya dimanfaatkan untuk apa? Jasad kita yang Allah karuniakan kepada kita pun akan dimintai bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fihi, ilmu yang tentu kita belajar, kita mempelajari bagaimana mengamalkan setelah kita dapat ini, diamalkan atau tidak. Dan yang keempat, wa an malihi min aina kasabahu wa bima anfaqahu, hartanya dari mana diperoleh, mencarinya seperti apa, menjemputnya seperti apa, dan mengelolanya bagaimana, memanagenya bagaimana, dan tentu membelanjakannya.
Bila memang untuk harta rada-rada ribet ya, dibanding dengan tiga yang lainnya. Itulah tiga hal yang kita maksud untuk kita mencoba untuk dievaluasi dalam hidup kita ini. Apakah benar-benar empat hal yang Allah karuniakan ini sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya atau belum? Sudah kita maksimalkan belum? Jangan sampai nanti tentu timbul penyesalan-penyesalan yang penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menganugerahkan kepada kita potensi empat hal yang begitu luar biasa. Tentu Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita ya, karena Allah sudah menganugerahkan kepada kita. Ya, potensi yang Allah karuniakan yang empat tadi tentu pertama berkaitan dengan umur, itu tentu diberikan oleh Allah bersamaan ketika kita lahir di muka bumi. Dan yang kedua tentu jasad. Setelah kita lahir, beranjak dewasa dan lain sebagainya, memiliki berbagai hal, Allah menganugerahkan berbagai hal. Setelah itu Allah memberikan ilmu kepada kita. Setelah Allah memberikan ilmu kepada kita, apakah dimaksimalkan atau tidak, barulah Allah memberikan harta kepada kita. Itulah empat hal yang tentu mudah-mudahan semua kita ini bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi garis hidup kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentu berkaitan dengan umur. Kalau dalam sisi bahasa Arab, umur yang pakainya ain, Pak, bukan alif ya. Kalau di Indonesia kan pakai umur. Sebab nanti dalam bahasa Arab itu kalau keliru sedikit saja, misalnya kita nyebutnya makhrajnya nggak pas, ya, itu maknanya jauh. Kalau dengan kalimat ain tadi, umur itu artinya kesempatan, peluang, gitu ya. Kesempatan, peluang yang diberikan oleh Allah untuk betul-betul kita daya gunakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tentu sebagai menjalankan hidup ini ya. Umur itu hanya adanya di dunia, gitu ya. Jadi untuk menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita selama kita masih berada di dunia, itulah umur namanya, untuk menunaikan tugas. Kita sering dengar umur kita ini berkurang, iya. Jadi kalau umur memang berkurang, walaupun usia itu bertambah. Kalau usia itu artinya umur tapi yang sudah digunakan. Kesempatan kita, peluang kita untuk menunaikan, menjalankan tugas dan amanah ini, menyelesaikan tugas dan amanah ini di dunia ini, itu dalam bahasa agama disebut dengan umur. Tapi kalau pakai alif, ya pakai alif, umur itu artinya urusan. Kita memiliki urusan masing-masing dalam hidup ini, ya. Makanya mengapa Bapak dan Ibu kita sebaiknya memang belajar yang namanya tahsin, ya. Karena disitulah nanti kalau kita kurang pas dalam membaca, maknanya menjadi berbeda tadi ya. Jadi maka dari itu betapa Allah menganugerahkan kepada kita itu umur, ya. Kesempatan, peluang yang sudah diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, Allah memberikan potensi fisik yang luar biasa, sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar dalam surah At-Tin ya, surah 95 ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menggunakan harfu taukid, sungguh benar-benar pasti, gitu ya. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
menggunakan ismu tafdil. Kalau dalam bahasa Arab itu ahsan, bukan hasan. Kalau hasan baik, tapi kalau ahsan yang terbaik. Dibanding dengan siapa? Dibanding dengan apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Itulah hebatnya manusia. Nanti dalam ayat lain, walaqad karramna bani Adam, tuh dalam surah 17 ya. Ayat berapa? Ayat 70, surah 17 ayat 70. Jadi sungguh Allah telah memuliakan karomna. Maka sering kita mendengar kata-kata al-mukarram. Itu asal katanya karumah, itu artinya mulia. Kalau al-mukarram berarti dimuliakan. Nah, orang yang dimuliakan itu maaf bisa yang pertama karena akhlaknya. Orang bisa dimuliakan karena ilmunya. Orang dimuliakan bisa karena kedudukannya, jabatannya. Orang dimuliakan bisa karena hartanya. Dan orang dimuliakan juga bisa karena senioritas. Lebih sepuh tentu harus kita hormati, harus dimuliakan gitu ya. Jadi itulah manusia. Jadi manusia itu memiliki berbagai hal yang paling lengkap di muka bumi. Maka dari itu begitu dahsyat dan luar biasanya manusia itu, bahkan ditambah lagi takwim namanya. Takwim itu berasal dari kata qawama. Takwim itu maksudnya yang paling menonjol. Ya, semuanya diberi karunia juga, Pak. Semuanya diberi nikmat, tapi tidak seperti manusia. Mohon maaf, misalnya kayak binatang itu dikasih nikmat juga. Kan nanti dalam hadis bunyinya ja'alallahu rahmatan fi ar-rajulin fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat itu 100 bagian. Allah menurunkan satu saja di dunia yang hari ini kita nikmati itu, dan Allah menahan 99. Dan itu untuk semua makhluk, bukan hanya manusia. Termasuk bagaimana binatang itu untuk senantiasa melindungi anaknya, bagaimana jangan sampai ya katakan terkena bahaya dengan badannya, dengan kakinya itu juga bagian daripada nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada binatang itu. Jadi satu bagian itu juga untuk semua makhluk, bukan hanya manusia. Gitu. Nah, oleh sebab itu maka tetapi manusia itu diberi kelebihan yang luar biasa. Ya katakan misalnya kambing diberi nikmat rumput, makanan-makanan mungkin tambahan yang lain. Kalau manusia enggak, Pak, enggak hanya itu. Manusia itu disuruh ya kambing juga dimakan, ya sapi dimakan, apalagi ya makanan-makanan yang lain semuanya dimakan. Tapi seringkali manusia itu melebihi dari kapasitasnya, sampai-sampai saking doyannya itu ya aspal dimakan juga. Batu kadang-kadang dimakan, kerikil dimakan, ya karena dimakan akhirnya jembatan pada mulut. Itu karena begitu luar biasa. Makanya kalau mungkin Bapak pernah, mohon maaf, mencium bau bangkai gitu. Ternyata bau bangkai yang paling bau itu bukan bangkai binatang, bangkai manusia. Karena saya pernah memandikan jenazah itu yang sudah hampir 4 atau 5 hari meninggal, tapi nggak ketahuan karena dia tinggal sendirian di rumah di belakang wali kota situ sudah hampir 5 hari. Itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari Bapak dan Ibu, ya kita ini memang sosok yang begitu luar biasa ya, daripada bentuknya juga fisik kita dibanding dengan yang ini, maksudnya pohon, ya pohon bukan juga, tapi pohon enggak, untuk bergerak saja nggak bisa. Ya kalau ada pohon bergerak itu tentu karena gerakan oleh angin, gitu ya. Apalagi dibanding dengan ini, ya tentu dia bisa terbang kemana-mana. Manusia bisa terbang juga, walaupun nggak punya sayap. Maka karena saking hebatnya menciptakan yang namanya pesawat dan sebagainya.
Ikan bisa menyelam, manusia bisa menyelam juga. Karena menggunakan akalnya tadi, karena takwim begitu hebat. Mohon maaf, apalagi dibanding dengan ini ya. Ya kalau ini sehebat apapun, antara yang memasukkan dan keluar tingginya sama. Apa yang ingin saya katakan? Betapa manusia itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Sampai-sampai Allah mengatakan ahsanul takwim. Takwim itu qawama. Kalau ada orang yang misalnya hari ini Bapak Ibu pada berdiri, pada duduk, tapi sementara ada orang yang berdiri, itu dalam bahasa agama namanya qawama, yang paling menonjol dibanding dengan yang lain. Nah, maka memang tugas manusia itu memang paling krusial. Ya, tugas manusia itu makanya kenapa? Bagaimana manusia itu untuk bisa menjaga dunia dan lain sebagainya. Ya karena memang manusia itu diberikan kapasitas yang paling hebat untuk memimpin dunia. Dalam bahasa lain itulah namanya khalifah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, maka Allah memberikan potensi kepada manusia sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah 16 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, katakannya. Tidak punya apa-apa dan bahkan tidak bisa apa-apa. Ya mohon maaf kalau kambing baru lahir nggak lama bisa jalan Pak. Tapi manusia harus tunggu berapa? Ya 9 bulan katanya paling cepat ya. Kadang ada yang 1 tahun. Prosesnya begitu luar biasa gitu ya. Dan Allah menganugerahkan apa itu? Yang dimaksud dengan waja'ala lakumus sam'a. Ya. Yang awalnya kita tidak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, Allah memberi yang namanya sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, itu para mufasir menyebutnya ada 2, yaitu apa? Pikiran dan perasaan. Jadi 4P yang Allah karuniakan ini betul-betul disuruh untuk mendayagunakan pemberian Allah ini sesuai dengan kehendak yang memberi. Itulah dalam bahasa Al-Quran la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, syukur dalam bahasa agama itu secara sederhana mendayagunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak yang memberi. Itu namanya bersyukur. Atau bahasa lainnya, kalau bahasa kita ini syukur itu ya terima kasih. Terima kasih. Begitu kita menerima kenikmatan, maka disuruh ngasih kepada pihak lain ataupun orang lain. Dan memang umur umat Nabi Muhammad SAW itu memang dikaruniakan oleh Allah paling pendek. Umat terakhir tapi pendek, paling pendek. Kalau umur umat Nabi Adam itu ada yang 1000 tahun. Ya, umur umat Nabi Nuh ada yang 950 tahun. Umur umat Nabi Adam ada yang 500 tahun. Nabi Ibrahim saja tidak sampai ya. Umur umat Nabi Ibrahim ada yang 500 tahun. Lama-lama surut. Umur umat Nabi Musa ada yang 250 tahun. Nah, umur umat Nabi Isa itu 150 tahun. Nah, umur umat Rasul berapa Pak? Sebagaimana dalam sebuah hadis, akmalu ummati ma baina sittin ila sab'in wa aquluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang lebih dari itu, yang lewat itu sedikit. Kalau Bapak mau ngecek hari ini juga boleh saja, misalnya yang lebih dari 70 siapa, lebih banyak atau lebih sedikit. Hampir ya, bisa dikatakan mesti lebih banyak yang kurang dari itu gitu ya.
yang lewat sedikit. Nah, oleh sebab itu, ya kalau yang lewat itu bonus. Kalau kita mengikuti umur umat Rasul kan 63 tahun. 63 tahun itu pun sebetulnya kan hitungan hijriah, Pak. Kalau hitungan miladiah tidak sampai kan, hanya 62, 61 sebetulnya. Tapi karena hitungan hijriah itu menjadi 63 tahun, gitu ya. Nah itu kalau mengikuti usianya Rasul. Ya, yang hari ini sudah usianya 62 tahun, 11 bulan 29 hari, jatahnya tinggal 1 hari lagi, Pak. Gitu ya. Tapi ternyata memang, Pak, ternyata nih bukan berdasarkan itu ternyata. Jadi artinya orang wafat itu bukan karena mohon maaf tua atau mudanya, tidak. Bahkan di tempat saya dulu, saya waktu bertugas ini, yang saya bertugas kira-kira 35 tahun, 2 bulan 28 hari itu, ketika mendaftar di kamar jenazah. Kalau di tempat saya dulu waktu saya tugas, sebulan itu rata-rata 80 orang yang meninggal. Tapi usia yang banyak itu justru bukan yang sepuh, gitu ya. Usia produktif. Usia produktif itu antara 20 sampai 40 tahun itu usia produktif. Itu kisarannya 75 sampai 80%. Hampir di seluruh rumah sakit. Saya tidak tahu apa memang nggak sempat dibawa ke rumah sakit atau gimana, tapi rata-rata begitu. Yang paling banyak itu, ya selebihnya tentu usia-usia, tapi sebagian besar adalah usia muda. Ya karena memang wafat itu bukan berdasarkan abjad apalagi ya, misalnya antara A, B duluan mana itu enggak juga, tapi Z duluan misalnya ya. Jadi bukan berdasarkan itu. Karena memang umur manusia, usia manusia, ajal manusia itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah bagi Bapak dan yang hari ini Allah karuniakan yang sudah dapat bonus. Ya, lewat usianya sampai 60 saja itu udah luar biasa. Kalau bahasa dalam hadis itu sebetulnya tinggal kebaikannya, Pak. Orang yang sudah sepuh ini masuk surganya begitu gampang. Kalau sampai usia ya, ada sebuah hadis dan ini hadis ini dikategorikan sahih. Ini betapa keberkahan umur panjang orang beriman, tapi ya, orang beriman. Apa yang dimaksud? Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu ini hadis qudsi ya Pak. Hadis qudsi itu kalau yang paling tinggi itu kan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu redaksinya dari Allah, isinya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi, isinya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul. Nah sementara hadis Nabawi, ada namanya hadis Nabi, yang ketika kita sebut qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu isi atau redaksinya dari Rasul, isinya juga dari Rasul. Tapi ini di bawah Al-Quran ya, artinya hadis qudsi. Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun. Kenapa yang disebut pertama 40, Pak? Karena usia 40 pun itu sesungguhnya sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Karena memang 40 tahun itu sudah sempurna tuh. Orang yang usianya 40 tahun itu sudah sempurna. Maksudnya Allah menciptakannya itu sudah kromosomnya sudah dibentuk sedemikian rupa, sudah lengkap. Jadi kalau ada orang yang sudah usianya 40 tahun itu udah nggak mungkin nambah tinggi, itu udah nggak ada. Karena apa? Udah nggak tumbuh dan berkembang. Kalau bisa malah semakin turun. Tambah lebar mungkin Pak, tapi tinggi udah nggak bisa. Karena udah stop tuh. Dari mana dalilnya? Al-Quran. Nanti kalau Bapak bisa lihat dalam misalnya Quran surah 46 ya. Surah 46 itu adalah surah Al-Ahqaf. Ayatnya yang ke-15. Hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Hingga kalian
disebutnya sudah dewasa ya. Hingga kalian itu dewasa dan usiamu sampai 40 tahun, begitu disebut oleh ayat itu. Jadi usia 40 tahun itu memang puncaknya. Kalau orang punya karir ya puncaknya di 40 tahun itu. Ya, kalau kita hidup, alhamdulillah masih diberikan kenikmatan, puncaknya itu gagah-gagahnya di usia 40 tahun itu. Setelah itu turun. Nah itu ya, makanya bagi yang sudah mendapatkan usia 60 itu sudah luar biasa. Apalagi yang lebih ya, makanya dalam sebuah hadis ini aku menyelamatkannya dari 3 macam penyakit, yaitu gila, lepra, dan sopak-sopak tulang. Karena memang penyakit-penyakit ini datangnya ya dari bawaan biasanya ya. Gila juga begitu. Jarang Pak, orang yang usia di atas 50 tahun kok tiba-tiba gila, itu jarang. Dan bahkan enggak ada. Gila itu mesti sudah ada bibitnya dari sebelumnya. Makanya kalau Bapak hari ini, karena mohon maaf, semua manusia itu punya potensi gila, gitu kata ahli psikiater ya. Semua manusia itu punya potensi gila. Tapi kalau sampai hari ini Bapak kok nggak terganggu itu, ya, artinya nggak jelek gitu, itu berarti selamat sudah Bapak terhadap 3 penyakit ini, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukurnya itu banyak hal yang sudah dilindungi oleh Allah. Apabila mencapai 50 tahun usianya itu akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Ya kalau orang beriman juga ya, hisapnya ringan, nggak terlalu beridil apa ya? Ya nggak terlalu rumit gitu ya. Bayangkan tuh. Apabila mencapai usia 60 tahun, aku akan membuatnya suka bertaubat. Yang menjadi aneh kan Pak, kalau ada usia sudah 60 tahun ke atas kok bahasa nyanyian anak muda itu apa sih? Tua-tua keladi, apa itu Pak? Tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Kalau tua-tua keladi semakin tua semakin jadi itu nganggo teklek atau kerikilan. Soyo tuwek, soyo perkakilan, bukan itu. Tapi tua-tua keladi itu maksudnya menurut hadis ini harusnya semakin tua semakin mengabdi, semakin tunduk, karena harusnya begitu, fitrahnya begitu. Aku akan membuatnya suka bertobat. Apabila mencapai 70 tahun, para malaikat menyukainya. Coba, malaikat melindunginya, menyukainya, bahkan menjaganya dan lain sebagainya ya. Apabila mencapai usia 80 tahun, aku mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Maksudnya apa? Orang tua, orang sepuh yang sudah diem aja nggak ngapa-ngapain dalam tanda kutip itu sudah kebaikannya datang. Mengapa begitu Pak? Ini asumsinya adalah ketika orang yang waktu masih mudanya itu selalu melakukan kebaikan, makanya tinggal kebaikannya. Kan nanti dalam sebuah hadis, barang siapa yang misalnya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, sementara dia terbiasa untuk melakukan satu amal soleh, misalnya kita terbiasa ngaji pagi hari ini, tapi ada saudara kita yang pagi hari ini nggak hadir karena mungkin dalam keadaan sakit atau dia sedang keluar kota, maksudnya musafir. Maka saudara kita itu yang biasa hadir itu, dia ikut mendapatkan kebaikan persis seperti ketika dia hadir dirinya itu. Apalagi nanti misalnya kalau ada orang yang sakit, terus dia sakit tuh, tapi karena sudah waktu mudanya terbiasa melakukan kebaikan, maka juga dia akan terus mengalir kebaikannya sebagaimana dia kebiasaannya itu. Makanya mengapa hanya mendapatkan kebaikan? Apabila mencapai usia 90 tahun, para malaikat berkata, orang ini adalah dalam tawanan Allah, di buminya Allah, telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, serta dapat memberi manfaat kepada keluarganya. Dan bagaimana mungkin udah sepuh memberi manfaat? Jelas ya, kalau dia merawatnya itu kan sebagai pintu paling cepat masuk surga. Makanya Bapak Ibu, ketika orang tua kita sudah nggak ada, itu kan berarti pintu surganya sudah tertutup, dalam pengertian yang bisa kilat kita itu untuk masuk surga dengan cepat gitu.
Karena apa? Karena kedua orang tua kita itu adalah sebagai pintu surga yang tercepat. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, itulah penghargaan bagi orang-orang yang beriman ketika memiliki usia yang panjang. Nah, namun demikian, sepanjang apapun Bapak dan Ibu tetap ya pendek di dunia ini. Makanya sekali lagi, mengapa pendek? Ya karena hidup manusia di dunia sejatinya itu hanya 1,5 jam saja, Pak. Sebagaimana firman Allah kalau kita lihat misalnya dalam Quran surah 22 ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau nanti ada orang yang mampir dulu ke neraka katakan karena amal buruknya minim, karena amal baiknya minim, itu sehari mampir ke neraka itu sama dengan 1000 tahun. Begitu lamanya ya. Makanya hitung-hitungannya 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun di dunia. Nah, mengapa kok umur manusia di dunia itu hanya 1,5 jam hitungan akhirat tadi? Ya karena memang manusia itu usianya antara tadi 60 sampai 70. Ya kalau dibuat rata-rata di tengah-tengahnya itu kalau di akhirnya 62,5 tahun. Apabila umur manusia rata-rata 60 sampai 70 tahun, maka hidup manusia itu jika dilihat dari langit hanyalah 1,5 jam saja. Apa yang ingin saya katakan dari penjelasan ini, begitu singkatnya Bapak dan Ibu kita di dunia ini. Karena begitu singkatnya, mari kita tangkap peluang ini ketika Allah memberikan peluang yang begitu luar biasa kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi satu renungan dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya tentu ya jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlupa ya. Padahal kita cuma sebentar. Ya, yang sadarlah hidup ini pendek. Pasti ada saatnya sampai finish. Sebetulnya Bapak Ibu, kita hari ini itu ibaratnya orang yang sedang berjalan kaki atau sedang maraton atau sedang apalah ya gerak jalan. Itu sesungguhnya kita sedang mendekati garis finish. Karena garis finishnya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari semakin mendekati garis finish tadi, itulah tadi tua-tua keladi tadi, semakin tua semakin mengabdi, semakin kita tata hati kita, semakin kita banyak untuk ingat kepada Allah dan sebagainya. Jangan tertipu dengan usia muda, jadi yang masih muda-muda ya. Karena syarat mati memang tidak mesti tua. Saya dulu punya pasien usianya 98 tahun, langganan masuk rumah sakit. Hampir setiap bulannya itu mesti masuk rumah sakit, dirawat 5 hari, 1 pekan, nanti pulang. Bulan besok masuk lagi. Yang pada meninggal yang mana Pak? Yang muda-muda. Waktu itu yang meninggal duluan malah istrinya, karena terpaut usianya 15 tahun lebih muda. Istrinya lebih muda 15 tahun. Terus ada informasi lagi, anaknya yang nomor 2 wafat. Menjelang saya pensiun itu, cucunya malah yang meninggal. Baru kelas 2 SMP ya. Paling berapa usianya, belum ada 20 ya. Itu lagi nungguin kakeknya. Ya, dia duduk seperti ini bersandar di tempat tidurnya, tiba-tiba jatuh. Begitu dibawa ke UGD, innalillah. Kakeknya teriak,
sambil ngomong, kenapa nggak saya duluan? Tidak bisa. Karena bukan seperti absen ya Pak, bukan seperti daftar hadir begitu siapa yang duluan. Bukan karena muda dan tuanya, karena memang tadi sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat mati pun tidak mesti sakit. Ada pasien saya hampir tahunan lebih tergolek, tapi ya masih hidup gitu. Ada orang baru lulus dari kedokteran, terus orang Bintara itu duduk di depan berandanya di teras sambil kopi dan lain sebagainya. Dulu masih ada koran ya, sekarang korannya dulu namanya Harian Republika kalau saya ingat. Ternyata habis duduk minum kopi, dia bersandar begitu, korannya nutup wajahnya. Ternyata udah gak sadar, dibawa ke rumah sakit. Innalillah, masih muda. Gitu. Jadi sekali lagi memang bukan tua atau mudanya gitu ya. Mari jangan terperdaya. Ajal tak mengenal waktu dan usia. Mohon maaf, seperti layaknya buah di pohon. Ada yang masih pentil jatuh, ada yang mengkel jatuh. Tapi ada juga Pak, buah mangga sudah digerogotin kampret itu, udah kuning itu, tapi nggak jatuh-jatuh juga. Jadi banyak orang yang sudah sakit sepuh, tapi itulah harus kita terima. Karena apa? Itulah Allah memberikan satu kenikmatan kepada siapapun. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya ketika kita hari ini sudah Allah karuniakan satu kenikmatan, sisa usia katakan ya, sisa ini yang masih Allah anugerahkan ini, sisa umur ini, apa rencana kita sebetulnya? Kita mau kemana? Hendak kemana? Wa aina tadhabun? Kita akan pergi kemana sebetulnya? Sebetulnya tujuan kita semuanya satu, yaitu namanya surga. Kita sering Pak dapat nasihat saudara kita itu kan sering. Mari kita antar saudara kita yang kadang-kadang kita ucapannya kurang pas ya. Kan seringnya apa Pak? Mari kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir, istirahat terakhir lagi. Mohon maaf Pak, di alam barzah itu gak istirahat. Istirahatnya orang beriman itu di surga, bukan di. Dan bukan terakhir, karena masih melanjutkan perjalanannya masih panjang. Kan setelah alam barzah itu nanti ada alam mahsyar, ada kita dihisab dan lain sebagainya, panjang tuh. Baru nanti ujungnya insya Allah surga. Harusnya saya dinasihatin sama guru saya dulu, harusnya itu mari kita antar saudara kita ke tempat persinggahan sementara. Persinggahan, kita cuma singgah Pak, di alam barzah itu. Singgah. Begitu nanti ada wanufikha bis-suri fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Dalam surah Yasin ya. Ayat berapa tuh? 51 atau 52 ya. Wanufikha bis-suri fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala itu ditiup, itu sangkakala kedua Pak. Ditiup yang pertama kan bumi hancur, manusia makhluk semuanya hancur. Maka begitu ditiup yang kedua, manusia itu berbangkit, bangun, kemana? Menuju kepada rohnya. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Makanya pertanyaan Al-Quran, wa aina tadhabu? Kita mau pergi kemana setelah ini? Gitu Pak. Jadi makanya kita berharap tentu barang siapa keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tentunya hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mohon maaf Pak, mau digagah-gagahin kayak apa? Manusia ketika sudah 40 tahun itu fluktuasinya kan terus 40 tahun itu puncaknya tuh. Makanya kenapa? Usia produktif itu 20 sampai 40, stop tuh di 40. Setelah itu apa? Mesti turun. Nah turunnya itu
turunnya itu kalau bisa pelan-pelan. Kalau bisa gitu ya. Dengan apa? Dengan berbagai hal. Ya, yang harus dijaga dua, pikiran dan perasaan, itu yang harus dijaga. Kalau itu bisa dijaga dengan baik, turun ya, tapi turunnya pelan. Kita masih bisa sholat dengan baik, masih bisa beraktivitas dengan baik. Nah begitu ya. Nah oleh sebab itu maka mari Bapak dan Ibu manfaatkan umur dengan baik. Karena apa? Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian, maka apakah mereka tidak memikirkan? Jadi Pak, kita semakin kesana semakin lemah gitu tadi ya. Jadi ya artinya dikembalikan seperti kejadian kita lemah. Waktu kita datang ke dunia kan nggak punya gigi Pak. Tumbuh sampai 40 tahun baru ke sini mulai rontok lagi. Hari ini kita nyengir di depan kaca kan, ya Allah tinggal 2 giginya ya. Begitu kita buka pensinya sudah jadi anggota KPU katanya, kepala penungguan. Berubah semua. Itu peringatan dari Allah. Jadi suatu saat Nabi Daud pernah minta kepada Allah, wahai Allah, tolong ketika nanti saya mau dicabut oleh malaikat, tolong saya dikasih tahu wahai Allah. Itu kata Nabi Daud. Terus kata Allah, bukankah saya udah ngasih tahu ketika engkau mau wafat, saya udah ngasih tahu. Nah, kapan ngasih tahu wahai Allah? Ya itu. Tumbuh uban di kepalamu itu saya cara ngasih tahu. Gigimu sudah mulai permisi satu-satu juga saya kasih tahu. Maksudnya apa? Mari terus kita bersiap diri berhati-hati untuk menghadapi tadi mahkamah Allah yang sudah tidak bisa lagi dimanipulasi. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan usia yang semakin tambah lemah badannya, tapi yang paling penting nih Pak, fisik boleh lemah, tapi semangat, motivasi kita beramal tidak boleh kendor. Kata Gubernur Jakarta kita ini apa kemarin? Semakin menyala gitu ya. Jadi semangatnya terus menyala. Karena apa? Itu yang paling bisa kita lakukan. Makanya yang terakhir kita berusaha untuk panjang umur baik amalnya. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amalu qala fa ayyun nas syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu siapakah yang paling buruk? Beliau menjawab, orang yang berumur panjang tapi perilakunya amalnya buruk atau amalnya buruk. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Bapak Ibu, tidak ada kata lain. Mari kita terus rengkuh amal-amal ini sehingga insya Allah kelak kita menjadi orang-orang yang berakhir dengan kebaikan. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah, yang itu menjadi cita-cita semua kita. Dan ingat, untuk kita menjadi husnul khotimah, Allah itu akan mewafatkan manusia bagaimana kebiasaannya, gitulah. Kalau kita kebiasaannya suka berzikir, kebiasaannya beribadah, insya Allah orang itu akan diwafatkan dalam keadaan ibadah. Ketika orang diwafatkan dalam keadaan ibadah, itulah dalam bahasa agama kita namanya husnul khotimah. Demikian karena sudah masuk waktu syuruk dan ibu-ibu sudah siap juga. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memberikan renungan buat kita semua. Namun sebelum saya akhiri,
Mungkin ada yang ingin dikonfirm, ingin ditanya. Silakan.